I'm okay, I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran geografi di kelompok kami, kelompok 4 dalam tugas mata kuliah teknologi dan media pembelajaran. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang dinamika hidrosfer terkait karakteristik dari sungai. Kita mulai dari pengertian sungai dulu nih. Menurut Odum, tahun 1996, sungai merupakan perairan atau aliran permukaan yang airnya mengalir terus-menerus pada arah tertentu, berasal dari air tanah ataupun air permukaan yang berkumpul dalam satu saluran dan bermuara ke laut. Menurut Mulyanto tahun 2007, berdasarkan kondisi lingkungannya, sungai dibagi menjadi 3 daerah, yaitu bagian sungai hulu, tengah, dan hilir. Pada karakteristik sungai bagian hulu atau umumnya disebut dengan source zone. Pada umumnya, zona ini terletak pada dataran tinggi. Badan sungai sempit dengan kecepatan aliran cukup besar, sehingga erosi bagian dasar sungai lebih besar dibandingkan dengan bagian tepi. Hulu adalah bagian sungai yang terletak di daerah pegunungan atau perbukitan. Hulu merupakan awal mula sungai yang dimana air mengalir pada daerah hulu yang airnya umumnya lebih jernih. Selain itu, bagian hulu memiliki karakteristik lain seperti arus deras, pengikisan, atau erosi ke dasar sungai dengan penampang melintang berbentuk V. Kemudian, tidak banyak pengendapan karena arus yang deras. Ukuran batuan yang terdapat pada sungai masih besar dan terdapat juga air terjun atau jeram. Selanjutnya, karakteristik sungai bagian tengah atau biasa disebut transition zone. Bagian tengah merupakan daerah peralihan dari bagian hulu dan hilir yang memiliki penampang melintang yang berbentuk peralihan dari huruf V ke U karena kemiringan dasar sungai lebih landai daripada daerah hulu. Dengan kecepatan aliran yang mulai melambat sehingga partikel besar mulai terendapkan pada bagian tepi sungai. Bentuk endapan yang terjadi melebar ke arah hulu dan material besar di bagian hulu dan secara bertahap semakin halus ke bagian hilir. Pada dataran tengah sungai biasanya terletak di daerah yang datar dengan ciri-ciri arus sudah tidak deras, daya erosi mulai berkurang, dan pengikisan lebih banyak ke dinding sungai daripada di dasar sungai. Bagian yang ketiga adalah bagian hilir. Jadi di bagian hilir ini memiliki karakteristik alirannya berupa aliran yang lambat. Jadi partikel yang terbawa hanya partikel yang kecil, yang halus. Yang kedua, aliran arus di bagian hilir ini cenderung lambat ya. Jadi material yang ada di bagian hilir ini berupa lumpur atau enggak ya pasir kecil. Yang ketiga, daerah hilir ini merupakan daerah pemanfaatan di mana lereng kemiringannya landai dan juga arus alirannya yang rendah, sehingga di sini terdapat sebuah genangan-genangan yang dapat berpotensi banjir.
Oke, yang keempat, alur sungai di bagian hilir ini memiliki dataran yang landai dan alirannya yang rendah, sehingga apabila terjadi banjir dikarenakan drainasenya yang kecil, maka air akan meluap ke bagian kanan atau kiri dari sungai. Dikarenakan meluapnya itu, maka dapat terbentuklah dataran banjir ataupun tanggul alam. Setelah yang kelima, hilir akan berujung di bagian delta, yaitu sebuah endapan tanah yang datar yang berujung di bagian laut. Nah, setelah kita mempelajari karakteristik dari alur sungai, nah kita bisa melihat bahwa adanya karakteristik sungai bagian tengah yang ada terdapat pada zona ini, atau zona tengah yang biasa disebut dengan transition. Sungai ini berada di wilayah perbatasan antara Mojosongo dengan Surya Tenggelam yang berada di Kecamatan Jebres, dengan penampang melintang yang berbentuk peralihan antara huruf V menuju ke huruf U dengan kecepatan alirannya yang mulai melambat, sehingga partikel-partikel besarnya terendapkan di bagian tepi sungai yang terdapat seperti batu-batuan yang ada di sungai tersebut. Seperti yang kita ketahui, Kecamatan Jebres merupakan bagian dari Kota Surakarta, yang dimana Kota Surakarta merupakan dengan kemiringan lerengnya yang relatif landai. Nah, seperti yang kita lihat dalam fenomena ini, di sini meskipun terlihat sudah banyak campur tangan manusianya dalam morfologinya, tetapi karakteristik sungai bagian tengah itu masih melekat pada fenomena ini dengan sebagai pengendali banjir di wilayah sekitarnya. Nah, sungai merupakan bagian erat dari kehidupan kita. Oleh karenanya diperlukan peran kita untuk menjaganya. Oke, cukup sekian video pembelajaran dari kami. Have a nice day. Kami dari kelompok 4 pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap zona mempengaruhi zona yang lainnya. Hulu sebagai cagar dan pemasok air utama yang menuju ke daerah-daerah yang ada di bawahnya. Di bagian tengah sungai sebagai zona transisi yang mengangkut banyak material dari hulu. Seperti pada video yang telah ditayangkan sebelumnya, meski terlihat sudah melebar, bentuk penampang zona sungai bagian tengah masih terlihat pada video tersebut. Kemudian air akan terus mengalir menuju ke zona hilir yang berada di akhir perjalanan dari air, yang memungkinkan untuk berkumpulnya material endapan atau sedimen yang penampang melintangnya semakin melebar dan meningkatnya resiko banjir. Fungsi Sungai Bengawan Solo antara lain adalah berguna sebagai transportasi, sumber air, dan ekologi. Peran kecil kita untuk menjaga sungai salah satunya adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Perhatikan langkah kita, maka itu akan menjaga kita ke depannya.